Landasan hukumnya sudah jelas. Hari Jumat yang lalu, tanggal 20 Maret 2020, telah saya tanda tangani Inpres nomor 4 tahun 2020. Saya minta kepada kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, agar selain menangani isu kesehatan masyarakat, kita juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, utamanya masyarakat lapisan bawah. Semua bisa terjadi di negara ini. Warga negara yang merasa dirinya pintar, warga negara yang merasa dirinya cerdas, dan yang paling penting, warga negara Indonesia yang merasa dirinya maha benar. Saya ingin menyampaikan beberapa poin dalam video ini. Salah satunya mengenai kenaikan salah satu bagian dari sembako. Gula pasir yang dulunya 17.000 per kilo, sekarang secara drastis meningkat menjadi 25.000. Kemudian kita balik dengan video tadi yang sudah kita nonton tentang implementasi pelaksanaan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020. Bapak Jokowi mengeluarkan instruksi tersebut, kalau saya tidak salah, itu juga untuk menjaga agar warganya tidak dalam keadaan tertekan secara ekonomi kelas bawah. Bayangkan saja kasus pertama yang perlu saya sampaikan di sini, harga gula pasir, khususnya di Provinsi Aceh. Semulanya dari 17.000 per kilo, sekarang menjadi 22.000. Ada di satu tempat yang harga per kilo gula pasirnya itu 25.000. Bayangkan saja, di tengah kondisi bangsa seperti ini sedang melanda penyakit, namun ada saja warga negara yang bisa meraup keuntungan di balik kondisi seperti ini. Salah siapa? Jawaban ada pada kita masing-masing. Kemudian yang kedua, lagi-lagi di Aceh, pemerintah telah menyediakan lahan untuk tempat pemakaman yang meninggal gara-gara coronavirus. Bapak Presiden melalui juru bicara penanganan COVID-19, Kepala BNPB, selalu menekankan bahwa warga negara jangan dalam keadaan panik, namun tetap selalu dalam keadaan waspada, seraya berdoa semoga wabah virus corona ini bisa segera hilang di bumi tercinta. Secara psikologis, bahasa yang dikeluarkan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 di Provinsi Aceh sudah menyediakan lahan untuk mereka korban yang meninggal gara-gara virus corona. Lagi-lagi jawabannya silakan telaah sendiri. Saya hanya ingin mengajak mengobrol, yang pastinya ngobrol ngawur. Dari satu sisi, sebagai umat yang beragama seperti saya, umat muslim, secara positif benar bahwa ketakutan kita jangan melebihi takutnya kita kepada Tuhan sebagai zat pencipta langit dan bumi. Namun dalam hal ini saya juga ingin mengajak teman-teman, mari kita nonton sekali lagi dan mari kita mendengar sekali lagi apa yang disampaikan oleh Presiden kita dalam konferensi pers tersebut. Kita harus membantu para buruh, membantu para pekerja harian, membantu para petani, membantu para nelayan, membantu para pelaku usaha mikro dan kecil agar daya belinya tetap terjaga, agar terus beraktivitas dan berproduksi. Bagaimana? Sudah? Nah, jika memang impres tersebut bertujuan untuk meningkatkan usaha masyarakat kelas bawah demi menjaga harga jual
dan terus bisa memproduksi, bayangkan Pak, 22.000, 25.000 harga 1 kilo gula pasir. Bayangkan saja, apakah bisa menjaga dan mempertahankan produksi? Jawaban ada pada kita semua. Ada lagi, khususnya di Aceh. Banyak yang berkoar-koar di media sosial dengan menulis di status Facebook, Twitter, Instagram. Di mana Dewan Perwakilan Rakyat? Itu pertanyaan yang tidak patut kita pertanyakan. Jika boleh saya menjawab, mereka itu sekarang lagi di rumah karena anjuran stay at home, bekerja di rumah. Dulu ya, pemilihan legislatif, mereka berbondong-bondong bahkan membawa truk. Untuk apa? Untuk menyerahkan sembako kepada masyarakat-masyarakat di daerah pemilihannya. Ya setelah mereka terpilih ya sudah. Sekarang apa yang terjadi? Mengeluh kan? Jangan mengeluh. Itu bukan salah mereka, tapi salah kita sendiri yang mau menerima sebungkus bahan sembako dan seamplop yang di dalamnya mungkin 50 sampai dengan 100.000. Oleh karena itu, saya mengajak, mari membuka, mari berpikir, mari berintrospeksi diri sebagai warga negara yang baik. Jangan salahkan pemerintah. Yang anehnya lagi, si DPR, si Dewan Perwakilan kita yang duduk di sana di ruangan full AC, malah mereka mengkritik kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi. Seakan-akan pemerintah tidak serius dalam menangani COVID-19. Sebenarnya ini bukan tugasnya pemerintah saja, baik kabupaten kota maupun pemerintah provinsi. Tapi ini tugas siapa? Tugas Anda selaku DPR, tugas kami sebagai rakyat, dan ini semua tugas kita. Jadi sampai di sini dulu. Saya Fahmi Ubi di acara Headline Obrolan Ngawur.